Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Montamonto, kelas A7 keperawatan, semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dipakai resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Modul pertama ini secara umum akan membahas materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sementara itu, kajian khusus dalam modul ini meliputi 1. Perkembangan bahasa Indonesia, 2. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan, dan 3. Menjelaskan peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Apabila berbagai tujuan di atas sudah dapat Anda pahami, mulailah mempelajari modul ini dengan memahami uraian pada setiap kegiatan belajar. Langkah berikutnya ialah mengejarkan latihan dan ada pada setiap akhir kegiatan belajar sesuai petunjuk yang ada. Apabila Anda mengalami kesulitan, bacalah petunjuk jawaban latihan yang tersedia pada setiap kegiatan belajar. Pengertian ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia adalah variasi bahasa menurut pemakaiannya yang berbeda-beda dan mengikuti topik pembicaraan. Selain itu, menurut hubungan pembicaraan lawan, bicara orang yang dibicarakan sekaligus medium pembicaraannya. Seperti yang sudah sempat disinggung pada bahasan sebelumnya. Secara umum, pemakaian bahasa Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu baku dan tidak baku. Penggunaan bahasa baku tentu saja digunakan saat situasi resmi seperti rapat, belajar di dalam kelas, dan lain sebagainya. Sementara penggunaan bahasa tidak baku seperti di rumah, sendiri, atau di pasar. Pengkategorian ragam bahasa ini dapat diwakili dari tinjauan media atau sarananya, yang mana meliputi ragam bahasa lisan dan tulis. Ragam bahasa lisan adalah bahasa dihasilkan oleh alat ucap dengan unsur fonem di dalamnya. Sementara ragam bahasa tulisan dihasilkan dengan tulisan atau rangkaian huruf sebagai komponennya. Ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai alat pemersatu semua ragam bahasa yang ada di Indonesia, berfungsi sebagai simbol kebanggaan nasional dan identitas bangsa, serta sebagai pemersatu antar kelompok etnis penggunaan bahasa, sekaligus alat pemersatu adat dan budaya yang antar daerah. Fungsi bahasa Indonesia dirangkum dari Kristus Kantor Bahasa Banten Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Bahasa resmi kenegaraannya artinya seluruh kegiatan kenegaraan yang penyelenggaranya harus menggunakan bahasa Indonesia. 2. Bahasa pengantar pendidikan di Indonesia. Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan lingkungan perguruan tinggi menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. 3. Bahasa komunikasi tingkat nasional. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta kepentingan pemerintahan yang lainnya. 4. Bahasa media massa. Penyampaian berita lewat media massa juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. 5. Bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi pembangunan kebudayaan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia berperan sebagai media pengembangan dan pelestarian budaya nasional. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Kedudukan ini tertuang dalam pasal 36
UUD 1945. Kedudukan bahasa Indonesia resmi ditetapkan dalam konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, dan bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sarana pemersatu suku bangsa, dan alat komunikasi antar budaya daerah. Kedudukan diartikan sebagai status relatif, bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak dikerahkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sedangkan kedudukan sebagai bahasa negara dimiliki sejak diresmikan Undang-Undang Dasar 1945 dalam UUD pasal 36 tercantum bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.